Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hari Febri SD. Di materi pertama ini, kita akan mengupas tentang pengenalan dasar aplikasi AutoCAD, di mana di dalam isi dari materi pengenalan dasar aplikasi AutoCAD ini terdiri daripada 30 materi. Jadi awalnya, untuk memulai suatu pekerjaan di aplikasi AutoCAD, kita perlu membuka aplikasi tersebut. Nanti apabila sudah terinstall aplikasinya, maka ada shortcut. Tapi saya di sini telah mengepinnya di web saya. Tinggal saya klik kiri, kita buka, kita menunggu sejenak loading dari aplikasi ini. Untuk sekedar informasi bahwa masing-masing aplikasi dari versi AutoCAD ini memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk menginstal aplikasi yang terbaru saja. Ya, rekomendasi dari AutoCAD 2013 ke atas seperti itu. Nanti jika aplikasinya belum ada, tinggal hubungi langsung saja. Jadi aplikasinya sudah terbuka di sini. Jadi awalnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari AutoCAD ini. Di sini, di paling pojok atas kiri, di sini ada menu browser. Kalau kita klik kiri, maka akan ada tampilannya seperti ini. Kita akan membuat create new drawing, kita mau membuka suatu drawing yang sudah kita buat. Di sini ada menu save as-nya, kita bisa ekspor dia. Tapi di sini kita jelaskan hanya penjelasan dasarnya saja. Nanti jika di suatu kesempatan lain, jika teman-teman berminat lagi belajar AutoCAD, kita akan lebih mengupasnya. Dan yang saya tunjuk di kursor ini ada file, edit, view, insert, format, tools, draw, dimension, modify, dan lain-lain di sini sampai dengan express, yaitu menu barnya. Sedangkan di bawah sini ada yang namanya panelnya di sini. Menu panel, dan di samping kiri dan kanannya ini ada panel, dan di paling bawah juga ada command line. Nanti saya jelaskan masing-masing ini. Dan di paling bawah sekali di sini ada status barnya seperti itu. Jadi di bagian-bagian AutoCAD ini dia memiliki bagian-bagiannya masing-masing. Seperti contohnya seperti ini. Jika kita ingin membuat suatu garis, maka kita akan menuju ke panelnya seperti itu. Itu nanti saya jelaskan lebih rincinya bagaimana. Di sini kita langsung saja. Kita sebelum memulai suatu pekerjaan penggambaran melakukan aplikasi AutoCAD, alangkah lebih baiknya kita di sini menyeting dulu apa-apa yang menjadi kebutuhan settingan kita. Di sini saya merekomendasikan untuk mengklik menu bar format dulu seperti itu. Format. Jadi kita mulai dari unitsnya. Jadi AutoCAD ini secara otomatis, kita klik unit ya, secara otomatis dia itu akan memberikan satuannya seperti itu. Nah, di sini ada satuan inci. Sekarang pribadi saya kalau ingin melakukan suatu project, biasanya saya menggunakan satuan meter.
Sebab apa saya menggunakan satuan meter? Karena di dalam pikiran saya, meter itu sudah menjadi jati diri saya seperti itu. Nah, di sini makanya di insert scale-nya saya taruh meter. Dan di length-nya, di precision, saya taruh 2 angka di belakang koma. Begitupun dengan angle-nya, di sini saya taruh 2 di belakang koma. Setelah kita melakukan settingan ini selesai, kita langsung oke. Selanjutnya kita ingin menyeting text style-nya. Text style ini maksudnya adalah kita klik kiri, text style. Sini kita ingin merubah tampilan dari jenis font name-nya gitu, seperti itu. Kalau saya biasanya menggunakan Arial Naru. Teman-teman nanti kalau misalkan ingin menggunakan teks-teks lain, silakan saja. Sini saya gunakan Arial Naru, lalu saya apply di sini. Untuk awalnya, bila teman masih pemula, saya harapkan untuk mengikuti saja arahan-arahan dari materi ini, sebab jika teman-teman sudah memahami betul dari AutoCAD ini, teman-teman bisa berimprovisasi sesuai dengan karakter teman-teman masing-masing. Selanjutnya, setelah textile, saya akan memformat point style. Jadi saya format point style di sini. Fungsinya nanti ketika saya ingin membagi suatu objek, saya ingin objek yang terbagi itu diberikan tanda silang seperti ini. Kalau teman-teman mau dengan tanda yang lain bisa, nanti tinggal disetting ulang saja seperti itu. Tapi di sini saya mencontohkan ya. Point Z-nya biarkan saja 5% seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya kita menyeting format line weight. Line weight ini fungsinya ketika kita mengatur tebal tipisnya garis agar kita mengetahui seberapa tebal sih garis yang akan kita gambarkan, karena di dalam aturan menggambar itu ada tebal tipis garisnya. Lebih jelasnya nanti bisa dibaca materi-materi, banyak materi-materinya itu. Selanjutkan kita centang display line width-nya, lalu kita oke. Selanjutnya kita ke settingan waktu penyimpanan. Fungsinya, settingan waktu penyimpanan ini adalah untuk kita selalu save. Maksudnya kita selalu save itu, kita aman terhadap segala gangguan-gangguan. Contohnya, kalau misalkan kita bekerja menggunakan laptop, notebook, atau PC, kadang kan akan terjadi mati lampu seperti itu. Tapi kita lupa nge-save seperti itu. Nah, makanya fungsinya di sini kita akan memerintahkan AutoCAD untuk menyimpan otomatis seperti itu. Caranya tinggal kita pergi ke menu bar tools, kita klik kiri, lalu kita klik kiri di option, maka akan terbuka layar kerja seperti berikut ini. Nah, di sini kan ada sub-subnya di sini di optionnya ini. Kita masuk ke open and save ya. Di automatic save biasanya kalau yang belum disetting dia itu masih 10 menit. Berarti maksudnya di sini 10 menit, dalam 10 menit dia akan menyimpan otomatis. Di sini saya ingin menaruh saja 1 menit otomatis menyimpan. Selesai itu kita langsung apply, oke. Di sini selanjutnya kita akan menyeting OSNAP-nya seperti itu. Caranya bisa langsung
klik kanan di pojok kiri bawah, diikuti kursor ini ada keluar ya objek snap, atau bisa kita tekan di F3 langsung di keyboard, atau kita memerintahkan dia dengan command prompt gitu, command line dengan mengetik snap lalu enter. Nah, di sini maksudnya di sini saya akan memberikan tanda-tanda ketika saya mengarahkan kursor ke objek. Contohnya di sini ada endpoint, ada midpoint, ada center, ada node, ada kuadran, intersection, extension. Ini ada maksudnya tersendiri. Contohnya di sini midpoint. Midpoint itu kita ingin mencari tengah-tengah dari objek itu, seperti itu. Ini kan bahasa Inggris. Jika kita artikan ke dalam bahasa kita, ini kan menjadi lebih mudah sebenarnya. Tapi saran saya ke teman-teman untuk lebih memahami saja ini. Karena ini sangat membantu kita dalam proses pengerjaan suatu desain menggunakan AutoCAD ini. Setelah kita centang semua, cara menyentangnya itu yaitu dengan cara select all. Kita klik select all, lalu selesai, kita ke OK, seperti itu. Nah, di area gambar ini ada kotak-kotak kecil di sini. Ini namanya grid, teman-teman. Jika teman-teman suka bekerja dengan grid, maka teman-teman lanjutkan saja. Tetapi jika teman-teman tidak nyaman menggunakan grid, kita ingin menghilangkan, tinggal kita pergi saja ke bawah, kita cari grid display. Atau bisa tekan F7 juga di keyboard, atau bisa langsung Ctrl G seperti itu. Nah, jika ingin menghidupkannya lagi, tinggal pergi lagi atau tekan Ctrl G atau F7. Nah, seperti ini. Tapi saya di sini rekomendasikan kita blank saja. Tidak ada grid dulu, karena kita akan membuat grid sendiri nanti ketika kita ingin melakukan suatu pekerjaan. Informasi penting saya berikan kepada teman-teman. Sistem dari area kerja ini kita itu bisa memberikan suatu koordinat seperti itu. Jadi di sini ada koordinat X dan Y-nya di sini. Di sinilah nolnya di sini. Pertemuan antara X dan Y. Kita lanjutkan balik ke proses setting berikutnya seperti itu. Setting berikutnya di sini yaitu kita akan menyeting layer properties. Jadi layer properties ini maksudnya adalah kita akan menyeting daftar-daftar layer yang akan kita gunakan untuk mendesain seperti itu. Jadi daftar-daftar layer yang akan kita gunakan dalam mendesain ini akan membantu kita meminimalisir seberapa banyak objek. Semakin banyaknya objek, maka besaran penyimpanan file kita maka akan semakin besar. Jika semakin besar, maka dia akan semakin berat AutoCAD bekerja. Saya rekomendasikan di sini kita menggunakan layer properties saja. Contohnya di sini kita ingin membuat kolom seperti itu. Jadi kita itu membuat layer kolom seperti itu. Jika ingin kita membuat dinding, kita membuat layer dinding seperti itu. Saya anjurkan seperti itu. Jadi caranya kita pergi ke settingan layer properties itu dengan cara bisa langsung klik tekan LA enter di keyboard, maka dia akan keluar jendela layer properties manajernya. Di sini inilah tampilannya. Kita di sini ingin membuat daftar layer baru ya. Makanya kita mengklik new layer atau ALTN di